up the road. That's why people get into trouble. Assalamualaikum. Kalau ada film horor yang bikin lo ngeluarin 3 ekspresi sekaligus, takut, bingung, dan gemes, ya Until Dawn bisa jadi kandidat kuatnya. Film ini adalah semacam mimpi buruk yang diputar ulang terus-menerus, lengkap dengan darah, jeritan, dan pilihan hidup atau mati yang makin absurd tiap menitnya. Disutradarai oleh David F. Sandberg yang biasanya jago ngasih kejutan gelap di bawah selimut malam. Until Dawn datang kayak paket komplit survival horror yang dihiasi bumbu psikologis. Tegang iya, brutal banget, seru lumayan. Tapi sayangnya nggak semua bagian berhasil nyampe ke tujuan dengan mulus. Ceritanya ngikutin 5 remaja yang terjebak di satu malam neraka. Ya di tengah hutan sunyi yang kayaknya udah jadi langganan lokasi film angker, film Hollywood khususnya. Mereka dihantui, diburu, lalu dibunuh. Dan balik lagi ke titik awal, dan itu bukan spoiler sayang. Itu justru premisnya. Setiap kali mereka diulang, mereka ketemu sosok yang beda, mati dengan cara yang berbeda, dan dipaksa milih, bertahan sampai matahari terbit atau ikutan jadi penghuni dunia gelap itu. Seru banget di awal, tapi lama-lama berasa kayak lagi nonton speedrun film horor yang kadang bikin lo mikir, lah ini udah mati lagi aja. Karakter-karakter di sini tuh cukup warna-warni, dalam artian suka debat, tanding gak jelas, dan kadang bikin keputusannya bikin lo pengen teriak, kok lo malah ke situ nyet? Tapi justru itu yang bikin seru film ini. Tapi sayangnya, kedalaman emosional mereka tipis. Setipis alasan tokoh utama film horor kenapa harus pisah dari kelompok. Kan pau, lo bakal kesulitan banget peduli sama nasib mereka. Bahkan pas satu-satu mulai mati, aktingnya sih oke-oke aja. Tapi akhirnya di situ ketahuan kalau chemistry mereka kurang greget. Sisi teknikal film ini tuh jelas punya niat. Tata suara, efek praktikalnya, kadang bikin momen-momen intens jadi efektif. Visual gelap-gelapan di hutan, koridor yang sempit, cek. Jump scare yang gak norak, cek. Bahkan ada satu adegan gore yang saking over the topnya malah jadi lucu, in a good way. Tapi begitu ngomongin CGI, ya gitu deh. Kelihatan banget duitnya lebih banyak dipakai buat kabut-kabutan, lampu kelap-kelip, dibandingin render yang halus. Sinematografinya juga cenderung generik. Banyak angle yang terlalu aman, dan gak berani explore lebih liar. Ini bagian yang paling nanggung, lore dan penjelasan mitologinya. Buat lo yang belum pernah main game Until Dawn, lo bakal banyak tanda tanya. Film ini ngasih clue, tapi setengah hati. Kayak mau cerita, tapi buru-buru. Ada momen flashback dan rekaman masa lalu, tapi itu pun terasa kurang dalam. Twist dan misteri tentang siapa dalang utama semua ini sayangnya nggak dikupas dengan bumbu yang cukup. Ada potensi, ada ketegangan, tapi terlalu cepat disudahi. Padahal bisa kali lo dimaksimalin biar lebih berkesan dan nggak cuma numpang lewat. Di balik darah dan adegan kabur-kaburan, film ini nyoba kasih tema yang serius tentang penyesalan, tentang pengampunan, tentang kesempatan kedua. Dan iya, beberapa momen berhasil menyentuh itu. Wait, sebentar. Tapi habis itu balik lagi ke kejar-kejaran dan teriakan panik yang terus berulang. Film ini kayak ngajak lo pada masuk ke ruang escape room, terus lupa ngasih petunjuk yang jelas. Seru sih, tapi habis keluar, lo semua masih banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Dan itu yang terjadi sama aku dan juga teman-temanku yang nonton film ini. Kalau kalian salah satu yang dulu pernah duduk berjam-jam depan layar sambil mikirin, gue selamatin siapa nih? Kalian pasti paham kenapa Until Dawn versi game itu spesial banget. Mulai dirilis di PlayStation 4 sampai akhirnya di remake di PlayStation 5. Yap, game garapan Supermassive Games ini dikenal bukan cuma karena jump scare-nya, tapi karena choice matters. Keputusan lo benar-benar ngaruh ke nasib mereka. Ya biasa, game seperti itu, tergantung cara playernya bermain. Lo bisa bikin semua selamat atau justru semuanya tewas. Satu klik aja bisa jadi penyesalan seumur hidup atau seumur gameplaynya. Nah, pas lompat ke versi film harapan itu ya harus diturunin dikit. Karena
jelas film bukan game. Gak ada control, gak ada replay, gak ada butterfly effect. Lo cuma penonton, bukan pengarah nasib karakter yang ada di film tersebut. Perbandingannya kira-kira beginilah antara game dan juga film. Kalau ngomongin soal karakter, ya di game lebih dalam, lebih personal, ada waktu buat bonding, sementara untuk filmnya cukup tipis, ya karakter cepat mati dan juga cepat dilupakan. Kemudian atmosfer, ya jelas game, imersif, sinematik, dan kalian bisa menyesuaikannya. Nah, film tetap seram, tapi kadang kejebak klise horor. Dan sementara plot twist di gamenya mind-blowing, apalagi kalau nggak ketahuan dari awal. Sementara di filmnya masih ada twist, tapi kurang nendang. Ya begitulah kira-kira perbandingan antara game dan juga filmnya. Game Until Dawn itu kayak teater interaktif horor di mana lo jadi sutradara sekaligus korban ya. Sedangkan filmnya ya lebih mirip roller coaster yang udah ditarik ke jalur tertentu. Memang masih seru, masih bikin jantung naik turun, tapi ya lo cuma bisa pasrah ngikutin relnya aja. Nah, film ini tetap jadi semacam surat cinta lah buat para fans horor dan referensi gamenya. Tapi cukup jelas buat yang pernah main gamenya akan terasa agak tone down. Ada yang hilang, rasa punya kuasa atas hidup mati mereka. Tapi buat penonton baru, ya it's a bloody descent ride. Film Until Dawn, nonton bareng teman, jelas pasti seru. Nonton sendirian, ya siap-siap muter-muter lah situ. Until Dawn bukan adaptasi langsung dari gamenya sih, dan itu bagus sebenarnya. Karena daripada maksain interaktivitas ke medium film, Sandberg lebih milih remix ide utamanya. Dan hasilnya memang sebuah horror slasher supranatural dengan energi video game mode yang chaos. Film ini memang tidak sempurna, karakternya dangkal, pacingnya kadang belibet, lore-nya nanggung, tapi kalau lo datang cuma buat ketegangan, mistis, misteri, dan sedikit nostalgia game horornya, ini bisa jadi tontonan yang asik sih, apalagi rame-rame. So, tipe popcorn horror movie dengan cita rasa psikologis, agak berantakan, tapi masih cukup asik buat ditonton sampai subuh. Intinya, kalau lo suka sama film horor yang looping kayak Happy Death Day, ketemu The Evil Dead, ya Until Dawn mungkin bisa masuk wishlist kalian. Tapi ingat, jangan harap semuanya bakal masuk akal, karena kadang horor emang paling enak dinikmati kalau nggak terlalu mikir, ya kan? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka juga nggak apa-apa, dan share pendapat kalian di kolom komentar mengenai film Until Dawn ini biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Jangan lupa subscribe channel Kawan Review karena aku nggak akan berhenti untuk putar balik sampai nemu horor yang benar-benar bikin mimpi buruk. I'm signing out, Zain pamit, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.